Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Setiaji Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan Bung Wandi Barboy Silaban sebagai redaktur Lampung Pos. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, mari kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Saluran air bersih bebas banjir. BMKG telah memprediksi wilayah Lampung segera memasuki musim penghujan. Periode peralihan kemarau menjadi penghujan akan dimulai pada November 2023 dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2024. Pada musim penghujan ini, bencana banjir selalu menjadi masalah utama yang ditimbulkan, apalagi untuk daerah rawan banjir seperti di dekat bantaran sungai atau daerah dataran rendah yang minim daerah resapan air. Seluruh kabupaten kota pun diberikan peringatan dalam mengantisipasi menghadapi ancaman banjir. Terutama dua kabupaten di Lampung berpotensi tinggi mengalami banjir, yaitu Waikanan dan Tulang Bawang Barat. Dari hasil pemetaan BPBD, sebanyak 41 kampung dan 3 kelurahan di 13 kecamatan di Tulang Bawang berpotensi dilanda bencana banjir. Penyebab utamanya karena sebagian besar kawasan itu berada di dekat aliran sungai Wai Tulang Bawang. Kemudian di Kota Bandar Lampung tercatat ada 7 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan banjir berdasarkan catatan musim penghujan pada tahun-tahun sebelumnya. Ketujuh kecamatan itu yakni Raja Basa, Tanjung Senang, Labuan Ratu, Kedamaian, Sukabumi, Bumi Waras, dan Teluk Betung Barat. Selanjutnya di Kabupaten Tanggamus ada beberapa wilayah yang diidentifikasi daerah rawan bencana banjir bandang, seperti Kecamatan Kelumbayan, Wonosobo, dan Semaka. Kemudian wilayah Pesawaran pada daerah dataran rendah dengan lintasan sungai juga rawan terjadi banjir bandang. Bencana banjir di musim penghujan tahun ini harus diwaspadai, setidaknya dapat meminimalisir dampak atau kerugian yang ditimbulkan. Mitigasi bencana banjir menjadi langkah utama yang bisa dilakukan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik saluran air maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana banjir. Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait harus terus memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat untuk bersiap, mengantisipasi banjir dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan karena dapat menjadi penyebab banjir. Giat gotong royong warga membersihkan saluran air dan selokan juga dianggap mampu menghindari banjir karena debit air hujan yang turun akan mengalir lancar tanpa tersumbat. Saluran air seperti selokan maupun kali atau sungai merupakan hal yang penting dalam mengantisipasi terjadinya luapan air hujan sehingga air hujan dapat terarah dan tidak menimbulkan masalah banjir. Selokan sejatinya memang didesain untuk mengalirkan kelebihan air hujan dan air permukaan dari jalan raya, pekarangan, sisi jalan, dan atap. Sering sekali kita menjumpai selokan atau got yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selokan yang sudah bercampur aduk menjadi satu dengan sampah tersebut tentunya dapat membawa bencana banjir bagi lingkungan sekitar. Masih banyak yang mengabaikan manfaat dan pentingnya selokan. Masih banyak masyarakat yang belum peduli terhadap lingkungannya sendiri. Upaya pemerintah dalam menangani permasalahan banjir juga harus mendapat dukungan dari masyarakat dengan melakukan hal-hal sederhana seperti rutinitas kebersihan bersama, seperti membersihkan sampah yang berserakan di tempat umum, membersihkan sampah yang menyumbat pada selokan, dan membuang sampah pada tempatnya. Menghadapi musim penghujan, gotong royong warga sangat penting dalam melakukan giat pemeliharaan saluran air. Seluruh lapisan masyarakat harus saling bergotong royong dalam usaha pemeliharaan tersebut dengan cara kerja bakti secara berkala. Dengan lingkungan yang bersih dan saluran air yang bersih, tentunya ketika hujan turun, air akan mengalir lancar tanpa menimbulkan masalah banjir. Selamat siang Bung Boy. Ya, selamat Ya, siang. gimana kabarnya Bung?
Baik, Kaji Baik, gimana Kaji? alhamdulillah sehat juga nih Bung. Sama seperti cuaca kali ini ya. Sekarang udah mulai musim penghujan, tapi kayaknya harus ada mitigasi juga ya. Seperti bedah tajuk yang diangkat oleh Lampung Pos nih ya, terkait dengan saluran air bersih bebas banjir. Nah mungkin spesifiknya seperti apa nih Bung terkait dengan tajuk ini? Iya, jadi ini sesuai dengan prediksi dari BMKG ya. Ini BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, itu sudah memprediksi, BMKG Lampung sudah memprediksi bahwa mengawali November Lampung akan memasuki musim penghujan. Jadi transisi dari kemarau sekarang mulai ada hujan, sudah mulai terasa di sejumlah daerah, di Bandar Lampung juga termasuk, beberapa daerah sudah mulai diguyur hujan, juga di beberapa kabupaten kota lainnya. Jadi ini memang sudah sesuai dengan prediksi BMKG. Itulah kenapa kita menyoroti saluran air bersih bebas banjir. Nah, yang perlu kita soroti dalam persoalan ketika hujan turun, ketika memasuki musim penghujan, tentu saja saluran air ya. Karena saluran air ini cukup bermasalah ya. Bagaimana luapan air hujan itu kan apabila tidak tertampung dengan baik itu bisa meluap dan mengakibatkan banjir. Jadi itu pentingnya kita dalam tajuk ini mengingatkan kembali untuk bergotong royong saluran air bersih, bahwa kita menyoroti persoalan saluran air bersih ini gitu ya. Jadi tetap ada kepedulian kita untuk peduli terhadap saluran air yang tersumbat, saluran air yang dipenuhi sampah. Itu kenapa kita mengangkat soal itu. Biasanya masalahnya itu klise Bung ya, karena sampah. Iya nggak Bung? Terkait dengan sampah, dan ini terjadi di pemukiman ya, biasa betul seperti itu. Iya, memang kalau sampah ya tidak hanya di pemukiman ya Kak Haji, hampir ya kalau tidak mau dikatakan semua ya, hampir rata-rata memang kita itu, masyarakat kita maksud saya, masyarakat itu kurang peduli ya terhadap sampah ya. Itu terbukti dari mana? Terbukti dari kita bisa melihat di sepanjang jalan ada saja sampah yang bertebaran. Bahkan tidak di sepanjang jalan saja, di rumah-rumah pun sampah juga bertebaran. Jadi memang kalau kepedulian terhadap sampah ini memang masih kurang ya. Karena itu kalau sampah ini dibiarkan begitu saja, apalagi sampah ini masuk ke dalam saluran air, nah ini kan tentu saja mengakibatkan kotor ya. Saluran air menjadi kotor, tidak bersih lagi, kemudian juga air hujan juga meluap, dipenuhi sampah. Nah inilah yang bercampur terus, ini yang perlu kita cegah agar tidak terjadi banjir gitu ya. Jadi itu pentingnya kenapa masyarakat harus mulai peduli juga dengan sampah ya, membersihkan sampah itu juga harus mulai dipedulikan ya. Siap. Oke Bung, nanti kita bahas kembali. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan bahas kembali tajuk Lampung Pos edisi hari ini setelah pariwara berikut ini. Ya, pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, Bung Boy, kita lanjutkan kembali terkait pembahasan tajuk hari ini ya, yaitu saluran air bersih bebas banjir. Dan tadi kita sudah sempat bahas penyebabnya ya, mungkin sampah ya, sampah yang dibuang oleh masyarakat secara sembarangan. Dan mungkin kita akan bahas terkait dengan titik-titik yang memang rawan nih Bung. Kita langsung spesifik ke daerah-daerah, kan ada 15 kabupaten kota nih Bung di Lampung. Mungkin daerah mana saja yang jadi titik rawan dan perlu diantisipasi? Iya, berdasarkan uraian dari tajuk Lampung Pos ya Kak Haji ya, itu ada daerah Waikanan dan Tulang Bawang Barat ya, yang daerah yang berpotensi tinggi mengalami banjir ya. Jadi dua daerah itu daerah yang cukup sering mengalami banjir. Perinciannya kalau di Tulang Bawang ya, itu ada 41 kampung di 13 kecamatan gitu ya. Itu di daerah Tulang Bawang. Kemudian juga di Bandar Lampung sendiri, Kak Haji, itu ada 7 kecamatan ya langsung yang rawan mengalami banjir. Itu ada 7 kecamatan, ada antara lain saya sebutkan saja, ada Raja Basa, Tanjung Senang, Labuan Ratu, kemudian juga Kedamaian, Sukabumi, kemudian Bumi Waras dan dan Teluk Betung Barat Teluk Betung Barat. Kemudian juga di wilayah Tanggamus itu ada daerah yang
cukup sering mengalami banjir bandang. Ya, ya langganan banjir bandang khususnya Kak Haji, itu daerah Kelumbayan, Wonosobo dan Semaka. Jadi itulah kira-kira daerah-daerah di Lampung yang menjadi langganan banjir, baik itu banjir langganan tadi ataupun banjir bandang seperti halnya yang terjadi di Tanggamus. Jadi memang ini semua menjadi apa ya? Sudah diprediksi BMKG bahwa beberapa wilayah di Lampung itu juga termasuk di Kota Bandar Lampung sendiri itu sering menjadi langganan banjir. Jadi oleh karena situasi seperti ini, saya kira mitigasi dari pemerintah dan instansi terkait ya Kak Haji, itu semua juga masyarakat, tentu saja partisipasi masyarakat itu harus lebih sigap sebenarnya, karena daerah-daerah tersebut sudah dipetakan, sudah dimitigasi sejak dulu gitu ya, sudah diketahui gitu maksudnya bahwa itu langganan banjir. Jadi memang harus lebih sigap lagi ke depannya. Terkait faktor nih Bung, tadi kan ada Way Kanan, ada Tulang Bawang Barat ya Bung ya, dari 15 kabupaten. Nah kemudian apakah ada perbedaan faktor penyebab banjir? Nah kalau di Bandar Lampung nih Bung Boy ya, mungkin karena tadi kita bahas pertama itu terkait dengan sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat sehingga menutup saluran-saluran air atau drainase. Apakah faktor tersebut berlaku juga di daerah-daerah lainnya, Bung Boy? Benar Kak Haji, apa tadi yang disampaikan Kak Haji bahwa kalau di Bandar Lampung itu saluran airnya yang bermasalah karena ada sampah, tapi itu berbeda Kak Haji dengan wilayah kabupaten lainnya di Lampung ya, dengan daerah lainnya itu berbeda. Misalnya seperti di Tulang Bawang tadi itu kan itu luapan air, ya itu bagaimana daerah di sekitaran bantaran aliran Tulang Bawang itu memang sering meluap ya. Nah, itu berbeda lagi. Jadi itu wilayah Tulang Bawang yang dataran rendah, juga daerah yang dataran tinggi, daerah dengan bantaran air sungai yang banyak, itu berbeda-beda. Jadi tentu saja berbeda, tidak seperti halnya di Bandar Lampung tadi adanya drainase ataupun selokan yang mampet ya, dipenuhi sampah. Jadi tiap-tiap daerah saya kira memiliki karakteristik tersendiri ya Kak Haji ya, dalam menimbulkan faktor yang menjadi faktor penyebab penyebab terjadinya banjir itu semakin sering terjadi gitu. Ya dengan catatan adanya intensitas hujan yang tinggi ya Bung Boy, itu memperparah juga ya kondisinya. Oke Bung Boy. Nah, ini mungkin tadi pemerintah dan masyarakat Bung Boy sebutkan di di tajuk tadi ya, terkait dengan kolaborasi ya Bung Boy ya. Seperti apa sih kolaborasi yang diinginkan oleh kita nih ya untuk mendukung supaya tidak terjadi banjir atau bencana hidrometeorologi berkepanjangan? Iya, jadi memang tentu saja ya dalam hal untuk mengatasi persoalan banjir Kak Haji, tentu saja pemerintah tidak bisa sendirian. Betul. Selain bersinergi dengan dinas terkait, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, tapi yang terutama sekali tidak dilupakan juga partisipasi dari masyarakat. Dalam artian masyarakat itu diajak untuk terlibat secara aktif dalam hal memitigasi potensi adanya banjir yang sering terjadi tadi. Jadi kita tahu tadi di Bandar Lampung sudah ada 7 kecamatan yang sering menjadi rawan banjir, sering menjadi langganan banjir. Itu semua tidak akan terjadi kalau masyarakatnya lebih sigap ya. Masyarakatnya lebih sigap, warga di 7 kecamatan itu lebih sigap lagi gitu. Jadi saya kira bagaimana masyarakat bergotong royong, bagaimana masyarakat mau membersihkan saluran air, drainase, sampah-sampah, tidak membuang sampah secara sembarangan, itu semua menjadi perhatian bersama. Jadi itu yang terlebih lagi diharapkan adalah mindset masyarakat untuk mulai peduli ya dengan kebersihan dan lingkungan sekitar, betul sekali. Itu menjadi perhatian bersama. Yang menarik semangat gotong royong tadi ya Bung Boy ya, sehingga meringankan pemerintah juga kan, mungkin stok mungkin buffer stok terbatas, personil terbatas, dan peralatan juga terbatas ya Bung Boy ya. Jangan sampai kita mengobati ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin untuk apakah pemerintah juga perlu Bung untuk memberikan call center atau lain sebagainya jika masyarakat
tidak sanggup untuk melakukan pembersihan dan lain sebagainya. Iya, apapun caranya itu tentu saja itu berharga ya Kak Haji. Apapun caranya dengan memberikan call center itu pun itu bisa menjadi salah satu upaya ya, salah satu upaya juga terobosan ya. Ketika banjir datang, kita sudah sigap, kita sudah dapat memitigasi langkah-langkah selanjutnya seperti apa kan, seperti itu. Jadi yang terlebih lagi itu kan kita harus mulai lebih peduli lagi ya, misalnya fungsi selokan. Ini kan kadang-kadang kita sering mengabaikan gitu ya, selokan yang terkesan sepele gitu ya, hanya untuk sekedar pembuangan begitu saja, pembuangan air begitu saja itu. Nah ini kita harus pedulikan bahwa itu bukan oleh karena itu bersifat tempat pembuangan air, tapi juga kita harus mulai peduli lagi periksa sampah-sampahnya. Kita harus mulai peduli dengan hal-hal kecil seperti itu Kak Haji. Jadi itu pentingnya kepedulian masyarakat itu juga bagaimana gotong royong dari masyarakat agar tidak terjadi banjir yang semakin besar gitu ya, banjir yang diakibatkan justru karena kesalahan manusia, karena kelalaian manusia dalam memitigasi. Iya. Dan dapat merugikan kita semua ya, Bung Boy ya. Betul. Baik, terima kasih Bung Boy pembahasan tajuk hari ini. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali lagi membahas berita-berita yang trending di multi platform Lampung Post Group seperti lampos.co, lampos.id dan Seradio 100 FM setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan bahas terkait berita-berita yang trending di multi platform Lampung Post Group. Yang pertama di lampos.co. Berita pertama, diduga korsleting listrik, toko spare part di Pasar Tengah terbakar. Kemudian ada berita terkait dengan DPRD Lampung akan minta tanggapan fraksi untuk usulan calon PJ Gubernur. Di berita ketiga, antisipasi banjir, masyarakat Lampung Tengah lakukan peninggian tanggul. Kemudian ada berita selanjutnya, 14 gempa bumi mengguncang Lampung pada November 2023. Dan berita terakhir, 2 pelajar jadi tersangka pengeroyokan usai balap liar di Jalan Kimaja. Ya Bung Boy, kita akan bahas terkait berita ini yang menarik ya, 14 gempa bumi mengguncang Lampung pada awal November 2023. Dalam 1 bulan ada 14 gempa bumi nih Bung. Ya itu bahkan dari awal November itu Kak Haji, dari awal November 2023 itu ada 14. Sampai sekarang ya Bung ya? Ya, jadi memang BMKG di situ dalam pemberitaan di lampos.co itu sudah menuliskan bahwa gempa bumi di Lampung itu gempa bumi yang dangkal ya, jenisnya gempa bumi dangkal Kak Haji, jadi itu cukup sering terjadi di Lampung karena Lampung juga menjadi ini ya daerah yang lokasi epicenter dan hipocenternya itu sering menjadi ya tumbukan ya Haji, subduksi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Asia ya. Jadi seperti itu. Jadi itu pertemuan itu yang sering mengakibatkan Lampung sering dilanda gempa bumi. Jadi itu kenapa dari awal November sampai sekarang saja masih sampai belasan kali gempa yang terjadi di Lampung. Seringnya di mana nih titiknya Bung? Nah, kalau untuk gempa bumi tektonik sendiri, Kak Haji, itu paling sering terjadi di pesisir barat dan Tanggamus. Itu daerah yang cukup sering terkena gempa bumi tektonik. Jadi memang ini wilayah-wilayah yang kita tahu ini daerah dataran tinggi ya. Jadi memang ini daerah yang cukup sering diguncang gempa. Jadi memang disinilah diharapkan masyarakat juga tidak terlampau khawatir dengan informasi yang seperti itu. Yang penting waspada. Iya, kita harapkan juga jauh dari potensi tsunami ya Bung Boy ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi Bung Boy. Di lampungpost.id ada beberapa berita yang sudah terhimpun. Yang pertama, perkuat mitigasi bencana. Dan selanjutnya ada berita terkait terobosan cegah terjadinya tragedi tawuran. Dan di halaman ragam juga ada berita terkait hasil forum investor Lampung di Bali bersama Bank Indonesia. Ya, Bung Boy, kita akan bahas terkait terobosan Satgas ya, cegah tragedi tawuran yang sempat
heboh kemarin ya, hingga menewaskan satu pelajar ya, Bung. Nah, ini seperti apa? Jadi 2 pelajar. Bertambah menjadi 2 pelajar. Seperti apa efektivitas dan efisiensi dari terobosan ini, Bung Boy? Iya, jadi memang kasus tawuran di Bandar Lampung ini ya, ini memang cukup miris ya Kak Ji ya, cukup menyedihkan ya. Karena kita tahu para pelajar tentu saja ini adalah kita harapkan menjadi generasi penerus masa depan bangsa kan. Harapannya seperti itu Kak Ji. Tapi lihatlah ini kenapa sampai ada kata tragedi tawuran, karena dia sampai menjatuhkan korban jiwa dari sebuah tawuran saja gitu ya. Jadi ini kan perilaku yang menyimpang dari kenakalan remaja ya. Jadi tentu saja ini harus menjadi sorotan ya. Seharusnya sudah dari awal kalau kita tahu bagaimana tawuran sering terjadi di Bandar Lampung ini khususnya. Tapi misalnya saja kita baru peduli membentuk satgas dalam hal ini, satgas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu, dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan baru mau dimulai tahun ini. Ini kan suatu hal yang setelah kejadian baru kita introspeksi diri, baru mengobati dulu, betul sekali. Kita selalu lupa ataupun selalu abai terhadap katakanlah kalau dalam kesehatan penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kita selalu lupa dalam hal pencegahan ataupun mitigasinya. Jadi ini memang ya kita apresiasi juga walaupun sudah terlambat ya, tim Satgas ini terbentuk gitu. Hanya tinggal bagaimana tim Satgas ini mengawasi perilaku para siswa ya, khususnya yang menyimpang kenakalan remaja. Itu jangan hanya sekedar seremonial juga pengawasannya gitu, tapi benar-benar dipantau. Itu seperti itu. Oke Bung, semoga tim Satgas bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua ya Bung Boy untuk mencegah tawuran pelajar. Ya, kita lanjut lagi pemirsa Metro TV Lampung di sai100fm.id. Ada beberapa berita Bung Boy, yaitu Natalie Holzer dilamar bule Spanyol. Kemudian berita kedua, Celine Dion eratkan hubungan dengan anak. Vanessa Hudgens utamakan peran meditasi dalam hidup. Dan karya sastra dari Tombak Helvi Tiana Bella Palestine. Yang mana Bung Boy yang mau kita angkat Bung? Iya, saya tertarik tentu saja soal Helvi Tiana Rosa ya. Helvi Tiana Bella Palestina ya. Ya, Oke. itu seorang sastrawati yang dikenal sebagai ini ya. Sastra yang cukup membawa isu-isu Islami. Beliau itu. Jadi Helvi Tiana Rosa itu. Jadi dalam beberapa cerpen, novel, juga karya-karya lainnya dari Helvi Tiana Rosa itu memang sudah cukup mengangkat isu yang Islami ya, persoalan-persoalan Islam, dalam hal ini juga soal Palestina maksudnya. Dia sangat intens ya, Ibu Helvi Tiana Rosa ini ya. Kita tahu juga dia ini kan pendiri Forum Lingkar Pena, jadi memang benar-benar kalau untuk intensitasnya dalam bersastra itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, kita tahu bagaimana saat ini Palestina dan Israel terus bergolak ya, pergolakannya tiada akhir, dan Helvi sudah menyoroti hal itu sejak dari tahun 88 Kaji. Jadi memang Helvi sudah menunjukkan keberpihakannya ya kepada Palestina. Dalam hal ini dia tidak menginginkan bahwa karena dia Muslim dia membela Palestina, bukan itu. Tapi bagaimana kemerdekaan, bagaimana sebuah negeri yang mendambakan kemerdekaan. Tentu saja tidak ada satu negeri pun atau bangsa pun, negara pun yang ingin dijajah. Nah, inilah yang disoroti Helvi dalam karya-karya sastranya, Kaji. Oke. Ya, kita bahas kembali nih Bung Boy terkait Celine Dion eratkan hubungan dengan anak nih ya. Mungkin kita lanjutkan lagi. Ini ada terkait Celine Dion, biasanya dia menyanyikan lagu soundtracknya Titanic. Nah, ini seperti apa? Mungkin kita bisa kaitkan dengan parenting ya, Bung Boy ya? Iya sih. Ya memang saya melihat Celine Dion ini ya sebagai diva dunia ya. Diva dengan suara luar biasa suara di iya, dunia. Dan lagunya hits sepanjang masa ya, Bung? Ya, The Power of Love. Betul. Nah, jadi kita tahu ya kondisi diva senior ini juga kondisinya tidak terlampau baik kesehatannya, Kaji. Jadi memang ini dia masih peduli dengan
kondisi anaknya, kesehatan anak. Jadi memang dia tetap ya sebagai seorang ibu ya, seorang perempuan tidak terlepas dari kodratnya tetap menyayangi anak. Oke, ya jadi contoh lah Bung Boy Jadi ya, contoh, untuk Kak. para orang tua. Oke, terima kasih Bung Boy sudah mampir ke studio Lampung Pos untuk membahas terkait tajuk kali ini ya Bung Boy. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait tajuk Lampung Pos hari ini dan beberapa berita trending di Lampung Pos Group. Dan jangan lupa terus update informasi Anda di multi platform Lampung Pos Group, lampungpos.co, lampungpos.id, dan saya 100fm.id. Saya Seteji Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.